13 kebiasaan buruk yang membuatmu dibenci orang lain. Setiap individu tentu menginginkan pengakuan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka berharap dikenal sebagai individu yang memiliki sifat positif. Meskipun demikian, terkadang beberapa perilaku negatif yang tidak disadari dapat menyebabkan orang-orang di sekitar kita menjauh. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami alasan mengapa orang-orang di sekitar Anda merasa menjauh, sangat penting untuk menyimak penjelasan berikut ini. Inilah beberapa kebiasaan yang membuat seseorang dijauhi oleh orang lain. Pertama, merendah meninggikan mutu, humble bragging. Jadi, ada seseorang yang seolah-olah berbagi masalah atau kekurangannya, namun sebenarnya sedang mencitrakan diri sebagai sosok yang superior. Sebagai contoh, saat dia bercerita tentang kelelahannya setelah pulang kerja, ternyata di rumahnya muncul masalah tambahan, seperti 3 mobil yang diparkir sembarangan. Ketika ingin berenang, kolam renang di rumahnya masih kotor. Selain itu, si bungsu menuntut untuk dibelikan iPhone 13 Pro Max, yang membuatnya semakin pusing. Contoh ini mencerminkan perilaku yang disebut humble bragging, yaitu merendah diri sambil sekaligus menunjukkan superioritas. Terkadang, seseorang akan mengunggah keluhan di Instagram dengan gambar meja yang berantakan, sementara di situ terlihat MacBook terbaru dan iPhone 13 Pro Max yang baru dibelinya. Pernahkah Anda menemui orang dengan sikap seperti ini? Tentu, tindakan semacam itu dapat sangat mengganggu. Kedua, playing victim. Berperan sebagai korban, atau yang disebut playing victim, merujuk pada perilaku seseorang yang selalu menggambarkan dirinya sebagai pihak yang perlu disayangi dan dikasihani. Setiap kali berjumpa dengannya, dia tak henti-hentinya menceritakan kisah tentang kesulitan dan penderitaan dalam menjalani kehidupan. Sepertinya, tidak pernah ada berita positif yang keluar dari mulutnya. Orang yang selalu memainkan peran sebagai korban seperti ini dapat menjadi sangat mengganggu, mengingat bahwa setiap orang menghadapi tantangan dalam hidup. Namun, penting untuk tidak melampiaskan masalah tersebut secara berlebihan. Masalah sebaiknya dihadapi dengan sikap kuat, ketahanan, dan optimisme. Jelas bahwa individu yang menunjukkan kekuatan, ketahanan, dan optimisme selalu lebih menarik daripada mereka yang selalu berperan sebagai korban. Ketiga, selalu minta validasi dari orang lain. Meminta pendapat orang lain sesekali terkait keputusan yang kita ambil merupakan tindakan yang positif. Namun jika dilakukan terus-menerus, itu bisa menjadi hal yang sangat mengganggu. Sebaliknya dari meminta persetujuan untuk keputusan besar dan penting, terkadang mereka juga mencari persetujuan untuk hal-hal sepele seperti warna baju, pilihan makanan, minuman, dan urusan remeh lainnya. Padahal sebenarnya, hal-hal tersebut dapat diambil keputusannya sendiri. Orang-orang dengan kecenderungan seperti ini dapat sangat mengganggu dan merusak suasana hati. Keempat, dan selalu meratapi kesedihan. Ketika kamu kehilangan sesuatu, alami rasa sedih adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi oleh semua orang. Namun, jika sulit untuk melanjutkan kehidupan dan terus meratapi keadaan, hal itu bisa membuat orang di sekitarmu merasa lelah menanggapi, dan seiring waktu, mereka mungkin akan menjauh. Kelima, terlalu sering posting di media sosial. Memanglah penting untuk mengekspresikan diri di media sosial dan berbagi konten yang bermanfaat bagi pembaca lainnya. Namun, terkadang ada orang yang berlebihan dalam penggunaan media sosial, di mana seringnya melakukan posting dapat menjadi hal yang kurang positif. Mulai dari membagikan informasi tentang makanan, rencana pergi ke kampus, bahkan momen bangun tidur pun diunggah, bisa membuat orang lain merasa bosan dan merasa jijik terhadap orang tersebut. Sikap seperti itu sebaiknya dihindari. Keenam, suka memotong pembicaraan orang lain. Sebagian besar orang menginginkan perhatian ketika mereka berbicara. Jika kamu terus-menerus memotong pembicaraan mereka, ini dapat membuatmu tidak disenangi oleh mereka. Meskipun topik yang dibicarakan mungkin sudah kamu ketahui, penting untuk tidak menginterupsi pembicaraan mereka. Lebih baik berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian hingga mereka selesai bercerita. Ketika seseorang mengungkapkan masalah yang mereka alami, mereka umumnya menginginkan dukungan pendengar. Jadi, sebaiknya fokus mendengarkan, kecuali jika mereka secara eksplisit meminta pendapat atau saranmu. Ketujuh, tidak mengembalikan sesuatu yang dipinjam. Tidak menyenangkan bagi siapapun ketika seseorang selalu meminjam barang tapi tidak pernah mengembalikannya,
terutama jika mereka tampak tidak memiliki rasa bersalah. Tentu saja, perilaku semacam itu sangat mengganggu. Oleh karena itu, jika kamu meminjam sesuatu dari teman, segeralah mengembalikannya setelah selesai digunakan. Jangan menunda-nunda proses pengembalian. Selain itu, penting juga untuk mengembalikan barang dengan kondisi yang sama seperti saat kamu meminjamnya. Contohnya, jika kamu meminjam baju dalam keadaan bersih, pastikan kamu mengembalikannya dalam keadaan yang bersih juga. Hal ini merupakan tindakan yang pantas dilakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Kedelapan, emosi yang meledak-ledak. Menyuarakan kemarahan dengan berteriak, membanting barang, atau memukul sesuatu menunjukkan rendahnya kecerdasan emosional. Tidak ada yang menyukai perilaku orang yang bereaksi emosional secara eksplosif dan sulit diprediksi. Sebaliknya, orang cenderung merasa takut dan menjauh dari mereka. Jika kamu memiliki kecenderungan seperti itu, sebaiknya segera mencari perbaikan. Mengunjungi seorang psikolog atau mendapatkan nasihat dari seseorang yang berkompeten dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki pola perilaku tersebut. Kesembilan, sering membatalkan janji. Tentu sangat mengganggu jika kita memiliki teman yang sering membatalkan janji yang telah disepakati, terutama dalam konteks pertemuan atau acara yang telah dijadwalkan. Meskipun terkadang membatalkan rencana mungkin diperlukan karena sesuatu yang mendesak, namun jika hal tersebut terjadi terlalu sering, itu dapat dianggap sebagai kebiasaan yang mengganggu dan menunjukkan ketidakmampuan dalam mengatur waktu. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan rasa kesal dari orang lain yang telah menyiapkan diri untuk acara tersebut. Kesepuluh, biang gosip. Mengupas aib orang lain merupakan perilaku yang jelas-jelas tidak baik. Meskipun berbincang-bincang atau berkumpul untuk berbicara hal tersebut mungkin dianggap sebagai kegiatan yang menyenangkan, terutama di kalangan wanita. Lebih bijak bagi seseorang untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan semacam itu, mengingat tidak hanya berdampak buruk bagi korban gosip, tetapi juga akan merugikan si pelaku gosip sendiri. Tindakan tersebut dapat mencoreng reputasi si pelaku gosip, bahkan jika mungkin ada kesan baik di depan orang yang menjadi objek gosip. Orang-orang cenderung tidak menyukai si pelaku gosip, menganggapnya sebagai individu yang tidak produktif dan hanya sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Pada akhirnya, di belakang layar, orang-orang akan menjauh dan merendahkan orang yang suka menyebarkan gosip. Kesebelas, terlalu serius. Hidup memerlukan seriusitas, terutama ketika mengejar tujuan hidup. Tanpa seriusitas, mencapai tujuan tersebut akan sulit, dan seringkali, fokus pada tujuan membuat seseorang mengabaikan lingkungan sekitarnya. Sikap ini dapat membuat orang lain merasa diabaikan dan menganggap bahwa individu tersebut terlalu serius. Untuk menghindari label sebagai orang yang terlalu serius, seseorang dapat menyeimbangkan fokus dalam merencanakan hidup dengan waktu untuk bersantai dan bersenang-senang. Meskipun kewajiban telah terselesaikan, jika ada teman yang mengajak keluar, sebaiknya menerima ajakan tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, hubungan dengan teman akan tetap terjaga, dan orang tidak akan dianggap terlalu serius. Ke-12. Terlalu terbuka di awal pertemanan. Masa awal pertemanan adalah waktu di mana orang saling mengenal, dan pada umumnya, orang masih merasa sungkan untuk membuka seluruh rahasia mereka. Namun, terdapat satu tipe orang yang, meskipun baru saja memulai perkenalan, sudah menceritakan segala aspek tentang dirinya. Bahkan lebih parahnya, orang tersebut sudah mengeluhkan masalah pribadinya. Meski baru saja berkenalan, perilaku seperti itu tidak menciptakan kesan yang ramah, melainkan justru memberikan kesan yang kurang positif. Dan yang terakhir yaitu berpikiran tertutup. Memiliki pemikiran yang tertutup merupakan sifat yang kurang disukai oleh banyak orang, karena cenderung membawa individu ke jalur sifat keras kepala. Seseorang yang keras kepala memiliki kecenderungan untuk bersikeras pada pandangannya sendiri dan merasa bahwa pendiriannya adalah yang paling benar. Mereka sulit menerima masukan dari orang lain, dan sikap ini jelas tidak menyenangkan. Oleh karena itu, disarankan bagi setiap individu untuk memiliki pikiran yang terbuka, menerima berbagai masukan, bahkan yang berbeda dengan pandangan pribadinya. Seseorang dengan pikiran terbuka akan lebih mudah diajak berkomunikasi, menerima perbedaan, dan menjadi lebih menyenangkan bagi orang lain. Dengan demikian, dapat dihindari 13 kebiasaan buruk yang dapat membuat seseorang tidak disenangi oleh orang lain.
Penting bagi kita semua untuk belajar menghindari kebiasaan buruk tersebut agar dapat diterima dan menyenangkan bagi orang lain. Demikianlah pembahasan tentang 13 kebiasaan buruk yang membuatmu dibenci orang lain. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.